di podcast Ngobrol Santai. Senang sekali bisa hadir menemani para pendengar dalam diskusi yang informatif dan inspiratif. Bersama saya, host Maidan Sari. Pada era yang digital seperti saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Cara kita berkomunikasi, memperoleh informasi, bekerja, hingga membangun relasi sosial mengalami informasi yang begitu cepat. Di balik berbagai kehidupan yang ditawarkan, terdapat pula tantangan yang perlu kita pahami dan hadapi bersama. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tema yang relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu membangun masyarakat adaptif di era digital, tantangan dan peluang di tengah perkembangan zaman. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki latar belakang akademik di bidang manajemen pendidikan dan juga aktif dalam media digital, yaitu Pak Heriman MPD. Selamat datang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Sebelum memulai diskusi, mungkin Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk para pendengar. Sekilas ya, nama pemberian orang tua saya itu Heriman, dulu namanya Heri. Sementara sekolah kelas 3 SD baru tambah nama Heriman sampai sekarang sesuai dengan ijazah dan pekerjaan saya. Saya kelahiran termasuk dalam dikategorikan generasi, saya generasi milenial. Saya saat ini selain masih kuliah ya, sebenarnya kalian itu dengan saya masih semester 4 dan di posisi semester 2. Semester 2 saya di semester 4 saya itu di bidang di Universitas Muda Warman, tempat teman-teman pendidikan. Jadi kalian semester 6, saya semester 4. Saya saat ini di Samarinda aja, dekat kampus PGRI. Rumah saya, keseharian saya ya, saya banyak berhubungan dengan adik saya seperti yang di sana dan bercerita. Alhamdulillah di manajemen saya kebanyakan diisi oleh mahasiswa dan beberapa yang sudah selesai sarjana di salah satu perusahaan. Itu kira-kira. Terima kasih atas perkenalannya Bapak. Baik Bapak, lama-lama mari kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Penanya pertama yaitu Saudari Katarina Dipesah. Selamat malam Bapak. Sebagai umumnya, perkembangan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Menurut Bapak, bagaimana perubahan pola kehidupan masyarakat dan cara berpikir masyarakat saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Kita mencari definisi pola pikir kan, pola pikir saat ada teknologi dan sebelum adanya teknologi. Hal yang pertama kita pikir yang bisa kita lihat, kebiasaan masyarakat pada umumnya, terus kebiasaan anak muda ya, terutama sekarang itu yang terkenal itu Gen Z. Ya, anggaplah kita katakan Gen Z. Dulu kalau kami di generasi milenial, apalagi yang di atas, waktu masa anak-anak itu kami diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang bermain. Banyaklah beberapa saya dari terima tempat ini. Banyak permainan tradisional yang kami mainkan, seperti membuat layang-layang, main kelereng, bahkan ada di asam Jawa itu bisa kami main menjadikan bahan mainan. Nah itu juga walaupun tanda kutip permainan itu tradisional dan mengarah ke banyak kumang lah bahasanya ya kan, karena bersentuhan langsung di tanah, bahkan kuku itu ya sudah yang mengikannya. Namun dengan seperti itu, kalau kita amati, kalau kita paham, justru itu yang menggali kreativitas.
Jadi motorik anak itu jalan. Saya tidak menjelekkan atau tidak, tapi yang jelas gini, itu belum mengenal HP atau belum mengenal teknologi. Anak-anak semasa kami jadi mengeluarkan segala kreativitasnya itu lewat permainan. Jadi kayak semacam ada jam yang teratur gitu. Sore itu pasti kayak main gitu. Main apa aja kan? Bahkan ada permainan apa tuh yang kita bikin garis baru dijaga. Ya itu bahasa gimana kan? Kalau bahasa Indonesia saya diubah tuh. Ada permainan terus itu. Terus permainan yang menguji ketepatan dan apa namanya itu di alir kita. Kalau bahasa Bima itu giyo. Jadi ada kayu yang sebesar begini, sepanjang begini satu sama yang segini satu. Zaman sekarang tidak ada. Tapi waktu kami dulu itu bahkan jadi permainan musiman gitu. Coba kita pahami di situ saja. Motorik anak itu jalan. Itu intronya ya sebelum kita mengenal apa namanya teknologi. Nah, dampak negatifnya apa? Ada. Dampak negatifnya ketika pertama kali diperkenalkan dengan teknologi seperti sekarang kan baru-baru aja dulu kan komputer ya, PC ada. PC yang ada monitornya, keyboard sama cuman nggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau laptop kan pertama kali kita pegang mouse-nya itu tangan kami bergetar. Itu hal yang lumrah karena pertama kali kami menyentuh dengan kami anggap dulu ya teknologi modern kan gitu. Itu kelemahannya. Tapi kami kan generasi milenial itu bisa beradaptasi. Dibandingkan dengan sekarang, ada anak-anak misalkan anak umur di bawah 5 tahun ke atas atau anak SD lah, selalu dituntut bukan selalu dituntut ya. Bahkan kita lihat ya, hal yang sangat wajar mereka itu bermain handphone berjam-jam. Dan ibunya membiarkan aja gitu. Nah ini kan monoton. Apalagi anak ini cepat menangkap dan merespon hal terbaru. Di kalimat-kalimat kalau tidak disensor di itu, kalau diaplikasikan atau diucapkan kembali oleh sekarang, itu ada kalimat-kalimat kotor yang kalimat-kalimat yang bermakna negatif yang harusnya disaring. Nah, tanpa pengawasan orang tua, ini kan tidak mungkin tersaring ini. Tiba-tiba aja orang tuanya dengar kalimat gitu kan, dari mana ya? Ternyata dari hal-hal seperti itulah yang bisa secara kasar mata dari. Kemudian ketergantungan. Sebelum ada teknologi, mahasiswi, dosen, bahkan siswa itu diberikan buku dibaca. Sekarang enggak, buka Google, buka PKI, buka teknologi. Sehingga apa ya? Bagus, tapi ada dampak yang harus dipikirkan. Akhirnya mahasiswa atau siswa atau segala macam cenderung berpikir instan. Dan saya yakin ini referensi, karena referensinya hanya satu, bukan dari multi referensi. Kira-kira seperti itu lah jawaban saya. Mantap. Baik, pertanyaan kedua dan
bersama bahwa semua informasi yang beredar itu tidak semuanya valid. Ada beberapa dari informasi tersebut yang merupakan hoax. Nah itu salah satu dampak negatif ya dari perkembangan teknologi, karena masyarakat itu kalau yang tidak jeli, ini kalau yang tidak jeli bisa menelan, kalau bahasa sekarang itu bulan-bulan, tapi kalau bahasa kita sebagai mahasiswa itu bisa hanya sebenarnya satu arah dari kacamata kita jadi dianggapnya informasi itu kebenaran mutlak, tapi satu sumber. Nah ini yang salah. Nah bagaimana kita menyaring itu? Pertama, dicari tahu bahwa sumber ini valid atau tidak. Tidak ada dari satu. Misalkan ini ada orang gosip, calon menteri Sinovac gosipin si Yanti, Sinovac sama Yanti lagi gosipin si Host misalnya, ya, didengar oleh si Alia, ya kan? Karena dari mereka ada hasil dari gosip mereka, dia percaya, dia belum konfirmasi ke misalkan tempat. Sama seperti itu informasi itu. Kita buka di Twitter, kita buka di YouTube, kita buka di Facebook. Oh ternyata informasi, ternyata pas kita buka Google, oh kebenarannya yang objektif itu begini. Itu cara nyarinya. Terus pastikan kalau kita misalkan di Facebook nih, terutama di Facebook, Twitter ya, atau TikTok sekarang ya, kan hanya satu arah, satu perspektif, satu pandangan berdasarkan yang punya akun Anda. Informasi itu dikeluarkan kan gitu. Terus dipastikan dulu apakah akun yang menyebarkan informasi ini akun real, akun real atau akun fake. Kalau akun fake itu kan jatuhnya buzzer itu, robot ya, bot yang dikendalikan, sehingga informasi itu belum tentu bisa kita percaya, atau jangan dipercaya dulu, dicari tahu dulu. Banyak lah contoh paling paling hoax di belakangan ini kan pada saat itu ada sebagian yang tanda kutip ya yang berkepentingan mengatakan bahwa sekian ratusan sapi itu punya Prabowo untuk dikorbankan. Tahu-tahunya itu dari APBN. Ya kan? Ini kalau orang yang punya kepentingan dia tidak menyebut dari APBN karena mungkin bukan Pak Presiden. Ya kan? Tapi karena kita harus berpikir, oh ternyata ratusan sapi ini dari APBN. Begitulah kira-kira. Jadi jangan terlalu percaya dengan satu arah informasi yang kalian dapatkan dari berbagai platform media. Pastikan ada referensi sebagai pembantu. Gitu dari kita. Baik, pertanyaan ketiga akan ditanyakan oleh saudara kita. Baik Bapak, kan saat ini perkembangan Saya teringat misteri pemeran. Pemeran merambah itu kan kalau namanya Farida gitu. Ya. Kan saat ini perkembangan artificial intelligence atau AI menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan. Menurut Bapak, bagaimana peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan AI bagi kehidupan masyarakat di masa depan? Sama seperti saya bilang tadi, AI itu jalan instan. Jalan yang kalau dibilang jalan itu ya memiliki proses bagi pengguna ya, bukan membuat AI-nya, tapi kita yang penikmat AI itu sebenarnya jalan instan. Tahu kan kalau kita mengkonsumsi yang instan cepat kenyang atau cepat lapar, pertama instan. Buah yang matang dengan sendirinya di atas pohon dengan yang dikapit pasti berbeda rasanya, ya kan?
Cuman AI ini sudah salah satu bagian yang melekat pada kehidupan masyarakat pada saat ini. Cuma ada beberapa negara, coba kalian searching. Ada salah satu negara Eropa itu yang tidak memperbolehkan AI sekarang. Coba search. Kenapa? Salah satunya dia mematikan kreativitas tadi. Kita jadi malas tadinya. Kita jadi malas membaca. Maka saya bilang di awal saya nggak buka buku dulu. Cuma saya suruh bacakan anggota semua bagian tadi. Coba bacakan pertanyaan tadi. Saya nggak bakal mau buka buku. Kita begini. Kita jelaskan seperti apa yang kita lihat, apa yang kita analisis. Ada negara yang tidak menggunakan. Ada Bapak. Nah, negara Australia, Amerika Serikat, Italia, Korea Selatan, Thailand, India. ada? Kenapa coba? Kita yang negara berkembang aja yang masih tergantung sama AI. Kan negara-negara maju nggak mau. Nggak mau merdeka. Ya kan? Berarti ada negara-negara maju yang tidak ingin menggunakan. Kenapa? Jalannya sangat instan. Sama berbeda seperti depan. Buah yang makan buah durian sangat berbeda rasanya. Ketika itu buah yang makan di atas pohon kemudian jadi dengan buah yang makan di atas pohon, tapi kita dulu kan paksa kita pelan hati dari kita beda jauh dengan saya. Nah kalau kita keseharian kita bergantung sama mereka, itu semua seolah bisa memikirkan kita nggak bisa melihat, kita hanya bisa melihat. Waktu kita aja kata anak-anak ada salah satu debat di televisi. Kalau saya dibilang aktivis sudah mungkin seperti yang muda yang bukan aktivis. Referensinya itu dia di Wikipedia. Ayah kamu betapa dangkal pengetahuan orang-orang yang berangkat seperti di TV seperti tapi referensinya di Wikipedia. Dan itu referensi satunya lagi kata dia. Ini kan ya dalam tanda kutip kedangkalan berpikir itu di situ. Tapi AI ini dijadikan salah satu referensi, salah satu metode sekian. Kan tidak mungkin juga kita memaksakan hukum tinggi sekarang. Tidak boleh gunakan AI. Gunakan itu salah satu alternatif, tapi jangan lupakan alternatif lain. Baca buku, terus kemudian tetaplah berpikir rasional pada umumnya, jangan terpengaruh karena kamu melihat AI baru kamu berubah karena bukan bagian yang positif terpikir. Tapi itu salah satu referensi ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, penanya keempat akan ditanyakan oleh saudari Adia di pesan. Bapak berbicara soal masa depan bangsa, kita sering dengar istilah bonus demografi, di mana jutaan anak muda Indonesia yang seharusnya menjadi kekuatan besar, tapi potensi itu tidak otomatis jadi kenyataan. Menurut Bapak, apa yang paling krusial yang harus disiapkan baik oleh individu, keluarga maupun sistem pendidikan agar generasi ini benar-benar siap bersaing dan beradaptasi di tengah perubahan global yang tidak bisa kita tebak arahnya? Bonus demografi salah satu pengertiannya kita yang memiliki usia produktif ya, lebih banyak dibandingkan dari negara lain. Namun makanya pemerintah itu kan 2024 generasi emas, itu menuju generasi emas 2024 2045 ya sorry 2045 sorry bukan 2004 2045 generasi emas karena mengharapkan dari bonus demografi tadi. Tapi
bonus ini kalau kita tidak siapkan, tak bakal dapat juga. Saya bakal dapat. Bagaimana kita mendapatkannya? Perbaiki salah satunya itu mental generasi emas tadi. Dengan cara apa? Misalkan di sektor pemerintah, dia harus memperbaiki sistem pendidikannya. Seorang guru itu sebenarnya harus diperketat. Ada salah satu, saya lupa negaranya, tapi saya pernah baca dari itu. Untuk menjadi seorang guru, itu siswa terbaik dari SMA. Kalau di Indonesia kan terbalik, tanda kutip ya. Untuk jadi seorang guru cukup dari kebun kopi. Tidak terlalu pintar namanya SMA-nya, masuk dari guru. Yang kita di kedokteran, di teknik, segala. Itu faktanya kan gitu. Di negara Finlandia ya kan, salah satu negara maju yang pendidikannya untuk menjadi seorang guru itu dia minimal bergelar master, baru bisa ngajar. Di Indonesia kan enggak, dapat S1 masih rumit lah. Jadi kalau Indonesia mengharapkan bonus demografi, perbaiki sistem dari pemerintahnya, perbaiki sistem pendidikannya, perbaiki sistem perekrutan, ya kan? Dengan perbaiki, dengan otomatis, akan mempengaruhi kualitas. Jadi, semoga dengan perbaikan itu tidak ada lagi lah tanda kutip ya, guru-guru yang bercabul, melakukan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Kan marak sekarang, bukan satu daerah, hampir di semua daerah itu ada kasus seperti itu. Karena apa? Cara perekrutannya tadi, masa sih hanya tentara polisi aja yang mereka masuk, ada tes psikotesnya, tes kesehatan, masa mau jadi seorang guru ya? Guru itu kan penentu sebenarnya, penentu generasi bangsa. Adanya profesi-profesi lain itu kan didiri dari seorang guru. Bagaimana kalau gurunya salah? Kan itu poinnya. Tapi itu banyak faktor lah ya, bukan faktor tunggal yang mempengaruhi kondisi pendidikan kita saat ini seperti yang kita lihat. Bukan faktor tunggal, ada faktor lain yang mempengaruhi. Itu dari sisi pemerintah, perbaiki regulasinya sesuai dengan topografi masyarakat Indonesia. Masa kita samakan materi di DKI Jakarta dengan di Malinau, sementara di DKI Jakarta semua fasilitas ada, sementara misalkan di Kabupaten Malinau fasilitas sangat terbatas. Dan itu kan nggak boleh disamakan. Poinnya perbaiki regulasi dari pemerintah. Yang kedua, kalau dari segi orang tua, perhatikan pola didik, pola asuh, pola hidup, perkembangan dan pertumbuhan anak lah gitu kan. Jadi jangan kita mendukung seorang anak itu saat dia salah, karena kita sayang misalkan sama seorang anak kita, apapun kelakuannya kita benarkan atau kita bilang itu juga boleh. Itu akan membentuk karakter yang banyak negatif, sehingga dia tidak menghargai orang lain. Itu pertama. Yang kedua, dia cenderung membiasakan hal-hal yang negatif. Kenapa? Dia berpikir ada orang tua yang menjadi begini, atau yang menjadi pembela dia. Yang selanjutnya adalah lingkungan kita. Kita harus pandai melihat ya, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Usahakan ekosistem di
bahasa keren itu circle ya. Circle kita itu circle yang produktif, sehingga yang dibahas bukan aib orang, tapi tentang manajemen, tentang kualitas, tentang potensi dan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita atau yang berdampak pada perkembangan karir atau apalah gitu yang berdampak positif. Jangan berkumpul hanya positif atau tidak bagus. Kalau kata pepatah kurang lebih, kalau kita bergaul dengan pandai besi, walaupun kita bukan pelaku pandai besi, tapi panasnya kita kena, kita rasakan. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, walaupun kita bukan penjual parfumnya, wanginya kita dapat. Ada lagi? Itu aja ya. Assalamualaikum. Jadi penanda terakhir akan dilakukan oleh saudari yang silakan. Baik Bapak, selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir, harapan dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan yang positif di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat? Kalau kita bicara cepat, ada nggak berapa kilometer gitu? Berapa kilometer per jam? Itu kan kecepatan gitu. Kan zaman itu bukan cepat, tapi dinamis lah bahasanya, gitu kan? Dinamis itu ada hal-hal yang anak begitu. Apa ya? Kalau harapan ya tentu banyak harapan. Dan mungkin kita berharap yang buruk, pasti berharapnya baik-baik. Dan bagaimana kita memahaminya? Ya terus belajar banyak hal. Belajar itu dari belajar dari lingkungan, belajar dari hal-hal yang positif, gitu kan, sehingga karakter, cara berpikir dan mental kita terbentuk. Kalau kita kalau lingkungan kita bagus, insya Allah mental kita bagus, cara berpikir juga kita bagus, sehingga ketika ada masalah kita tidak terpuruk. Kan bisa begini, ada yang satu kena masalah, tapi kalau yang lain membuli, kan sebelum diri orang ini. Tapi kalau dia disupport, disemangati, pasti dia akan semangat banget. Itu pentingnya sikap. Kalau selanjutnya adalah jangan terlalu bergantung sama AI lah. Banyak buku. Kalau kita saat ini belum bisa beli buku, datang ke perpus. Perpus banyak, perpus Samarinda, perpus provinsi, banyak apa sih? Ya supaya apa? Cakrawala berpikir kita itu luas, sehingga kalau kita berbicara atau menjawab pertanyaan dosen atau menjawab pertanyaan siapa, kita punya dasar. Jangan berdasarkan AI. Kan gak enak dengarnya sih. Misalnya kalian jawab berdasarkan buku berjudul ini, karangannya Mas Denny, misalkan tahun penerbitannya 2025, dia mengatakan bahwa kan enak dengarnya. Oh dia punya dasar. Iya. Sehingga apa ya? Orang yang mendengarkan jawaban kita merasa yakin dengan kita. Oh ini mantannya punya banyak literasi dan punya banyak referensi yang bagus. Kalau kalian jawab berdasarkan AI atau Wikipedia, wah jadinya ada banyak. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau soal harapan ya semoga lah generasi kita ini nggak buruk amat. Semoga generasi kita bisa dari generasi yang menjadi bertarung ya, jadi pemikir yang cerdas, sadar dan terutama jujur. Banyak juga yang pintar tapi banyak bohong yang pintar mengikuti orang, kita
Pertama, apalagi yang punya masalah sudah punya masalah. Dulu, saya dan ditanya di mana, jawabnya di mana. Itu kan bagian bohong sebenarnya. Banyak bohong lain kan. Tapi ada juga yang gitu. Nah kira-kira seperti itulah. Selanjutnya, nah semoga kalian cepat lulus ya. Dengan pendidikan kebun ya kan, sehingga orang tua bisa dibanggakan, membanggakan orang tua, jangan lupa pada saat wisuda. Kira-kira seperti itu. Baik, tidak terasa kita telah sampai di akhir diskusi kita kali ini. Dari berbagai penanganan yang telah diberikan atau telah disampaikan oleh Bapak, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi dan media digital banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Namun saat yang sama, masyarakat juga dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mampu memverifikasi mana berita yang benar dan mana berita hoax dengan berbagai cara, yaitu dilihat dari berbagai platform yang telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hikmat MPD atas waktu, wawasan, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah bersama kita kali ini. Saya Mayang Sari bersama tim mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain podcast dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.